Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten Belajar ID. Kali ini konten Belajar ID akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013, masih dengan bab kelima, yaitu teks eksplanasi, dengan subbab B, meringkas teks eksplanasi. Masih bersama saya Buriza Fitrianingsih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai, tolong disimak dari awal hingga akhir. Oke, tujuan pembelajaran terkait meringkas teks eksplanasi yaitu diharapkan mampu meringkas isi informasi teks eksplanasi berupa proses terjadinya fenomena dari beragam sumber yang didengar atau dibaca. Nah, di sini kita diharapkan mampu ya meringkas isi yang disampaikan dari berbagai sumber. Misalkan saja dari internet, kemudian dari YouTube dan lain sebagainya, atau bahkan dari buku bacaan yang kita baca ya, atau dibacakan oleh orang lain. Dengan submateri atau materi yang pertama, yaitu dari meringkas ini kita dapat menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Materi yang kedua, kita bisa memahami bagaimana langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Oke, materi yang pertama yaitu menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Bagaimana ya caranya kira-kira? Ini tolong diingat bahwa untuk meringkas teks eksplanasi kita harus terlebih dahulu memahami ide pokok tiap-tiap paragraf. Dari ide pokok itulah kita dapat memadukan menjadi teks baru yang lebih ringkas. Ini saya buatkan gambarannya atau ilustrasi dari definisi tersebut. Nah, ini saya akan memiliki teks eksplanasi ada 3 paragraf. Ini teks eksplanasi yang asli ya, yang kita baca atau yang kita dengar ya, kita salin. Misalkan saja ada 3 paragraf dalam satu teks itu. Kemudian tiap paragraf ini kita ambil ide pokoknya. Masih ingat ya cara menentukan ide pokok? Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi bagaimana. Setelah kita mengambil ide pokoknya dari masing-masing paragraf, ketiga ide pokok ini kita gabung ya, kita gabung dan dipadukan. Tetap kalau kita menggabungkan, kita harus memahami konjungsinya, kemudian keefektivitasnya kalimat, ya. Keterpaduan, koheren, dan kohesinya kalimat itu bagaimana, kita harus memahami hal tersebut supaya ketika kita gabung jadi satu, kalimatnya tidak rancu atau timbul hanya satu makna dalam satu kalimat, karena awalnya ini kan ada 3 ide pokok. Nah, digabungkan menjadi satu ide pokok saja. Nah, dari situlah kemudian kita kembangkan menjadi sebuah kalimat atau teks baru yang lebih ringkas. Nah, inilah gambarannya sesuai dengan definisi yang di atas ini.
Dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya ini saya memiliki contoh ya, bagaimana cara menentukan gagasan umum tiap paragraf. Ini saya punya paragraf A. Untuk paragrafnya ini saya ambil pada e-book Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 di bab 5 ya. Silakan nanti bisa dicari. Saya bacakan. Sejak masa dahulu, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Kemudian mereka berhasil melihatnya melalui teleskop. Sekarang kita dapat mempelajari angkasa luar dari dekat dengan pesawat satelit dan kendaraan antariksa yang melakukan perjalanan ke planet-planet. Para astronom menemukan berbagai bukti yang luar biasa dari rahasia angkasa luar. Ini paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua atau paragraf B. Beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Bahan bakar tersebut lebih kuat dibandingkan dengan bubuk mesiu, tetapi mempunyai cara kerja yang sama. Sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair. Bahan ini lebih serbaguna daripada bahan padat. Nah, ini kaitannya dengan bahan bakarnya. Nah, kalimat yang bergaris bawah tersebut ya, paragraf A dan B itu kan ada satu kalimat yang diberi garis bawah. Itu merupakan gagasan umum tiap paragraf atau ide pokoknya. Mengapa demikian? Coba kita lihat ya, itu masuk kalimat utamanya. Yang selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas atau penjabaran dari kalimat utama. Perlu kalian ketahui, ide pokok itu bisa disebut juga kalimat utama. Namun kalimat utama itu belum tentu disebut ide pokok. Nah itu ya, jadi kalian harus memperhatikan hal itu. Jadi kalau gagasan utama atau kalimat utama itu belum tentu ide pokok. Tapi kalau ide pokok itu pasti juga kalimat utama. Oke, bisa dipahami ya. Nah, materi yang kedua yaitu langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Nah, salah satu tujuan dari membuat ringkasan yaitu untuk membantu seseorang agar bisa membaca sebuah teks dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Nah, di sini tujuan singkatnya, mengapa kita meringkas teks eksplanasi? Supaya kita bisa lebih mengetahui lebih ringkasnya, lebih jelasnya. Biasanya teks eksplanasi ini bisa dibuat dalam bentuk bagan atau skema. Misalkan saja dari fenomena pelangi. Nah, biasanya kan ada bagan. Ada bagan atau skemanya, di mana membacanya itu lebih cepat paham daripada kita membaca teks ya yang terlalu panjang itu. Nah, ini salah satu persatu langkah-langkah dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama yaitu kita harus membaca teks asli ya. Teks asli di sini ya teks yang sesuai dengan referensi ya, tidak dikurangi atau tidak ditambahkan. Bacalah beberapa kali hingga diketahui kesan umum secara menyeluruh mengenai isi dari naskah tersebut. Nah, ini bisa diulas berkali-kali ya. Jika memang itu eksplanasinya didengarkan ya, berarti kita putar ya, kita putar suaranya berkali-kali hingga kita dapati maksud dari isi teks tersebut. Setelah kita membaca teks asli, langkah yang kedua yaitu kita mencatat gagasan utama. Jika itu teks tertulis, berarti ya kita mencari ya, membaca satu paragraf langsung kita temukan gagasan utamanya atau ide pokoknya.
Kemudian paragraf kedua kita temukan lagi sampai paragraf terakhir. Seperti itu ya. Jika teksnya itu lisan ya atau berupa audio, berarti ya sambil kita mendengarkan, sambil kita mencatat hal-hal yang kita rasa itu informasi yang penting. Seperti itu. Setelah kita mencatat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu memadukan beberapa gagasan pokok yang dicatat. Nah, informasi yang sudah kita catat tadi kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita gabungkan ya, kita padukan antar ide pokoknya tadi menjadi satu kesatuan yang bermakna tunggal ya, yang padu, yang koheren, sehingga menghasilkan kalimat yang efektif. Nah, langkah yang terakhir ya, kita menceritakan kembali jika itu model teks tulis berarti bercerita secara tertulis. Kita kembangkan hasil gabungan dari ide pokok tadi, kemudian kita jabarkan kembali menjadi beberapa paragraf yang lebih singkat. Jika memang itu dalam bentuk tulisan atau narasi ya kita ceritakan ya dalam bentuk tertulis. Jika itu bentuk skema ya kita gambarkan. Kita membuat ilustrasi fenomena sesuai dengan objek yang kita ceritakan tadi ya, dengan bahasanya kita sendiri. Jadi lepas dari teks asli. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan uji pemahaman ya. Silakan disimak dan dijawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, untuk tugas pemahaman yang pertama yaitu ini ya, silakan ditentukan gagasan umum paragraf di bawah ini. Nah, saya memiliki satu paragraf ini, kemudian di sebelah kanannya itu ada gagasan pokok atau ide pokoknya ya. Silakan dicari gagasan pokok dari paragraf tersebut. Nah, silakan dijawab ya yang ini. Kemudian tugas pemahaman yang kedua. Oke, ini pilih salah satu peristiwa pada gambar tersebut ya, yang atas atau yang bawah. Kemudian silakan cari referensi di internet terkait penjelasan dari peristiwa tersebut ya. Silakan dicari referensi di internet atau di YouTube atau yang lainnya ya. Boleh dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk audio ya. Misalkan kamu mencari lewat YouTube boleh. Selanjutnya yang ketiga, setelah kamu dapatkan, silakan disalin ya, tadi disalin. Jika itu berupa rekaman audio ya silakan disimpan rekaman audionya itu. Nah, langkah yang ketiga, silakan mencari ide pokok masing-masing paragraf tadi ya. Jika memang dalam bentuk audio, rekaman audio, berarti dicatat informasi-informasi yang menurut kalian itu penting. Setelah itu, yang keempat, silakan dijabarkan ya perpaduan ide pokok dengan bahasa kalian sendiri ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing, menjadi beberapa paragraf ya dari hasil bahasa kamu sendiri. Nah, itu tadi tugas pemahaman mengakhiri penjelasan dari saya. Saya akhiri, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.